bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Shalom, selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Bulan Agustus adalah bulan misi bagi gereja Kemah Injil Indonesia. Selaku warga gereja, selaku pribadi, lepas pribadi, kita terpanggil untuk mewartakan kabar sukacita di bulan misi ini bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, serta kita juga patut mendukung dalam setiap pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja dalam mewartakan kabar sukacita. Tema di bulan misi sepanjang bulan Agustus adalah terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, yaitu gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dibagi menjadi 4 bagian dalam tiap-tiap minggu, mulai dari minggu
pagi hari ini. Sebelumnya kita satukan hati, kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, pada pagi yang indah ini kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan Yesus, atas berkat Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Kami akan mengadakan bulan misi sepanjang bulan Agustus. Tuhan Yesus menyertai memberkati dalam misi pekabaran Injil yang dilakukan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan kami akan mewartakan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi selaku warga gereja di dalam Gereja Kemah Injil Indonesia. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, dan kami pagi yang indah ini pun kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sekaligus kami juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menyertai memberkati agar kami mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah di pagi yang indah ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Dan berkati hamba, agar hamba diberi kekuatan, hamba diberi kemampuan menyampaikan firman Tuhan dan memimpin jalannya perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, seperti tadi saya sampaikan bahwa pembacaan firman Tuhan sepanjang bulan Agustus yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Jemaat, ibu bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dalam bulan misi sepanjang bulan Agustus, pembacaan di minggu pertama ini, yaitu kami menyoroti di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 yang menjadi topik di minggu pertama, yaitu di ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu yang menjadi perikop pembacaan di minggu pertama di bulan misi, bulan awal Agustus ini. Dan saya memberi judul sesuai dengan Gereja Kemah Injil Indonesia di minggu pertama adalah Gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, perikop ini menceritakan respon dari jemaat mula-mula, di mana mereka menerima apa yang dikatakan atau disampaikan atau yang dikhotbahkan oleh para rasul, yang salah satunya adalah Rasul Petrus. Dan pada akhirnya mereka bertumbuh dalam pengajaran dan mereka kokoh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Saling membantu, saling mendukung, saling menolong, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu bisa kita renungkan tadi dalam pembacaan di perikop di ayat 41 sampai dengan 47. Ini yang patut menjadi teladan dan contoh yang baik bagi kita semua dalam persekutuan di gereja, dalam persekutuan di dalam kehidupan kita, bagi kita semua, dan
bagi kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini. Ada beberapa hal yang menghasilkan gereja mula-mula ini dalam bertekun, dalam pengajaran dan bertumbuh dengan baik. Jadi ada 3 hal yang dapat kita soroti, ada 3 hal yang dapat kita contoh, patut kita lihat. Gereja di mula-mula tersebut, mereka bertekun dalam pengajaran dan mereka akhirnya bertumbuh dengan baik. Yang pertama yang menjadi sorotan adalah adanya kekuatan kuasa Roh Allah yang nyata dalam pengajaran serta pelayanan para rasul pada waktu itu. Itu yang menjadi contoh, menjadi teladan yang baik untuk kita semua saat ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, jadi kita diingatkan kembali pada bulan misi pada kali ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, hendaknya dengan sungguh-sungguh dalam kita melayani dan yang pasti tetap semangat. Walaupun banyak tantangan, sama seperti para rasul dalam mengalami tantangan, mengalami rintangan dalam mereka melayani, dalam mereka mengabarkan berita firman Tuhan. Ada banyak tantangan yang terjadi di awal-awal dari mula-mula kekristenan muncul tadi. Dan itu yang mungkin menjadi semangat untuk kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan saat ini. Pada waktu itu dengan keterbatasan hal yang terjadi, tetapi mereka mampu melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Dan kita juga harus punya satu keyakinan yang pasti bahwa pelayanan yang kita lakukan tidak sia-sia. Lakukan saja, yang penting lakukan saja tugas kita. Biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan dalam persekutuan dan juga dalam pelayanan yang kita lakukan dalam jemaat, dalam gereja, di mana kita ditempatkan. Yakin dan percaya bahwa kekuatan Roh Kudus memberi kemampuan bagi kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ditempatkan di dalam setiap jemaat, di dalam gereja-gereja lokal untuk terus kita melayani. Dengan situasi, dengan kondisi yang tidak mudah saat ini, pastinya ada banyak rintangan. Pastinya ada begitu banyak tantangan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di pagi yang indah ini bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan untuk kita terus melakukannya. Biarlah pertumbuhan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan, jadi tugas kita hanya ada untuk melayaninya. Itu yang pertama yang bisa saya jabarkan, yang bisa saya sampaikan. Yang kedua adalah pertumbuhan di dalam jemaat mula-mula itu nampak karena adanya pertobatan dan hidup baru serta pemulihan secara rohani. Itu pun merupakan dari isi pengajaran para rasul yang disampaikan kepada jemaat mula-mula. Jadi pertumbuhan akan didapat dari pertobatan, dari hidup baru serta pemulihan secara rohani. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di minggu awal atau minggu-minggu bulan misi ini kita ditantang. Seperti jemaat mula-mula, di mana mereka menerima perkataan para rasul. Itu di ayat 41. Orang-orang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sangat luar biasa pertumbuhan dan juga pertambahan jemaat yang muncul dari jemaat mula-mula tersebut, di mana ada pertobatan yang sangat luar biasa. Pertobatan ini terjadi karena penyampaian berita-berita firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu. Jadi pertobatan ini dengan sungguh-sungguh mereka lakukan, dan itu pun juga yang diinginkan untuk kita semua saat ini, bahwa pertobatan itu harus mutlak dari kehidupan lama kita. Kita tinggalkan kehidupan lama kita dan kita menjalani kehidupan baru sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan.
Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dari situ ada pertumbuhan jemaat yang sangat luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Dan kita yakin percaya bahwa akan ada pemulihan bagi kehidupan saudara dan saya saat kita melakukan pertobatan dan hidup baru di dalam Yesus Kristus. Kalau kita bisa membaca ayat sebelumnya, di ayat 38 dan 39, saya akan membacakan untuk jemaat. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh," yaitu, saya ulang, di ayat 39, "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bahwa hendaklah kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Seperti yang disampaikan di ayat 38 tadi, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kita akan menerima karunia Roh Kudus. Apa itu karunia Roh Kudus? Karunia Roh Kudus adalah kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita mampu menjalankan kehidupan ini hari lepas hari. Kalau kita benar-benar bertobat. Ada perubahan hidup, itu yang diharapkan oleh firman Tuhan di pagi yang indah ini. Karena kuasa Roh Kudus itu pasti akan diberikan untuk kita semua. Yaitu damai sejahtera Allah yang akan melampaui akal manusia, akan melingkupi, akan memenuhi, yang pastinya kehidupan saudara dan saya. Jadi, pertobatan itu harus mutlak ada di dalam kehidupan saudara-saudara, dan perubahan hidup itu yang harus dilakukan di dalam kehidupan saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu yang kedua, yang bisa kita lihat bahwa pertumbuhan jemaat mula-mula itu sangat luar biasa dengan mereka melakukan pertobatan dan kehidupan baru di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, apa yang bisa kita lihat, bahwa jemaat membuka diri untuk pengajaran firman Tuhan. Itu yang ketiga yang terpenting untuk pertumbuhan jemaat mula-mula pada waktu itu, yaitu jemaat membuka diri untuk pengajaran firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saudara-saudara yang berbahagia di minggu hari ini, bahwa jemaat dituntut untuk berjalan sesuai dengan arahan firman Tuhan dan bertekun dalam doa serta taat dalam menjalankan dari hari lepas hari. Itu sesuai dengan teks firman Tuhan yang menjadi sorotan kita di ayat 42 tadi. Saya bacakan kembali. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mereka mau membuka diri untuk dikoreksi dan diarahkan, serta yang pasti ditegur oleh firman Tuhan untuk pertumbuhan iman mereka di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Itu pun yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Hendaknya kita mau membuka diri untuk ditilik, diingatkan, disapa oleh firman Tuhan di dalam langkah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dari situ kita akan mendapat, kita akan melihat bahwa pertumbuhan, bahwa persekutuan gereja akan muncul, akan nampak. Dan persekutuan itu akan bertumbuh, akan bertambah, dan akan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kiranya jemaat, ibu bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, mau membuka diri untuk pengajaran firman Tuhan. Tatkala kita mau membuka diri untuk pengajaran firman Tuhan, berarti kita siap dikoreksi. Kita siap diingatkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu yang ketiga. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, gereja yang bertumbuh dalam pengajaran yang bisa kita lihat di dalam jemaat mula-mula, itu yang menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kehidupan kita saat ini. Ada 3 hal yang menarik.
yang bisa saya sampaikan tadi. Yang pertama, adanya kekuatan, kuasa Roh Allah yang nyata dalam pengajaran serta pelayanan yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu. Itu pun yang harus menjadi contoh kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus mampu mengabarkan, menjalankan pelayanan yang diberikan oleh kita dengan sukacita. Yang kedua, pertobatan dan hidup baru serta pemulihan secara rohani harus mutlak dilakukan di dalam kehidupan jemaat sekalian. Yang ketiga, jemaat mau membuka diri untuk pengajaran firman Tuhan. Tatkala mau membuka diri untuk pengajaran firman Tuhan, berarti sudah siap untuk diingatkan, untuk dikoreksi, untuk ditegur oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketiga hal ini yang akan mendorong gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan, sehingga kita punya satu keyakinan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus Kristus ada kemampuan, ada pemulihan, ada hidup baru, ada penyertaan, ada pemeliharaan, ada pemulihan. Itu yang harus nampak di dalam persekutuan gereja, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita melihat teladan dari jemaat mula-mula yang kita renungkan di minggu hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia di minggu hari ini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Untuk itu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan menikmati perjamuan kudus di minggu hari ini. Sebelumnya kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Kudus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Dan tibalah saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Untuk itu ya Tuhan Yesus, tilik hati kami, tilik pikiran kami, tilik hidup kami, agar kami layak untuk menikmati perjamuan kudus di pagi yang indah ini. Dan untuk hamba yang akan memimpin jalannya perjamuan kudus, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Hamba mampu memimpin jalannya perjamuan kudus di pagi yang indah ini. Dan hamba menyerahkan dari awal, pertengahan, dan akhirnya perjamuan kudus ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, di hadapan meja perjamuan Tuhan, kita dikumpulkan sekali lagi pada hari ini. Pelaksanaan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus sepenuhnya merupakan ketetapan Tuhan dan bukan merupakan hasil pemikiran para rasul maupun orang-orang Kristen mula-mula. Diselenggarakan dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Karena dalam perjamuan ini kita sedang merayakan kasih Allah Bapa yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk berkorban di kayu salib. Saya akan membaca dari penetapan perjamuan kudus, yaitu dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Jemaat dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjamuan di pagi yang indah ini. Saya akan membacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudahnya itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi,
Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, perjamuan kudus hanya boleh diambil oleh mereka yang telah mengaku percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Secara khusus bagi mereka yang telah menyatakan diri menjadi pengikut Yesus Kristus melalui baptisan kudus atau sidi jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita persiapkan roti atau anggur, kita akan masuk roti, hosti atau anggur, kita akan masuk dalam perjamuan di pagi yang indah ini. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap haleluya. Saudara-saudara, mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama sambil kita mengucap haleluya. Saudara-saudara, kita sudah makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Kiranya saudara-saudara kembali diteguhkan dalam iman dan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setia dalam pertemuan ibadah, dalam persekutuan, hidup bagi Tuhan dan menjauhi dosa. Tetaplah memberitakan Injil serta setia sampai akhir. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Kudus, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk minggu yang indah ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh melakukan perjamuan kudus, kiranya itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan itu juga boleh meneguhkan iman percaya kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat dalam rumah doa ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam kegiatan mereka, dalam usaha mereka, dalam aktivitas mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengetahui segala pergumulan, segala permasalahan yang mereka hadapi, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, buka jalan bagi setiap pergumulan permasalahan yang dihadapi. Kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam aktivitas mereka di bangku sekolah, baik di tingkat TK, SD, SMP sampai SMA perguruan tinggi. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberikan kecerdasan dan kepintaran bagi mereka. Sebagai pelayan Tuhan, hamba mau berdoa bagi mereka yang bergumul karena kesehatan dalam jemaat. Tuhan Yesus boleh menyertai, boleh memberkati. Tuhan Yesus boleh menjamah. Tuhan Yesus boleh menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Makanan, minuman, obat, Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan yang terbaik. Atau mereka yang melihat YouTube renungan di minggu hari ini, mereka juga ada dalam pergumulan karena kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan dan juga memulihkan mereka. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Kami mau berdoa bagi pemerintahan, Bapak Presiden, Bapak Wakil, Bapak Menteri, bahkan seluruh pemerintahan yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan program-program yang sedang kami lakukan, vaksinasi, dan juga pemulihan dari COVID-19. Tuhan Yesus menyertai, memberkati seluruh program-program yang dijalankan. Bahkan vaksinasi yang sedang berjalan, berkati ya Tuhan Yesus, sehingga semua dapat merasakan vaksin-vaksin sampai ke pelosok-pelosok
daerah yang ada di Indonesia ini untuk menekan maraknya penyebaran dari COVID-19. Kami juga berdoa bagi tenaga kerja kesehatan, mereka yang bekerja di rumah sakit, dokter, juru rawat, dan sebagainya. Tuhan Yesus beri semangat, Tuhan Yesus beri kekuatan dalam mereka menangani pasien-pasien yang ada. Kami juga menyerahkan pasien-pasien dalam pemulihan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bulan misi yang baru kami masuki. Kami menyerahkan sepanjang bulan Agustus. Kami akan masuk dalam bulan pekabaran Injil atau bulan misi di Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan Yesus mampukan kami semua menjadi misi-misi Kristus dimanapun kami berada. Melalui tutur kata, melalui pikiran, melalui tindakan kami. Agar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Kami bersyukur, berterima kasih atas cinta kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan ampuni salah, ampuni dosa yang kami lakukan agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai, menjaga, melingkupi saudara-saudara sekalian, menyertai, menjaga, melingkupi jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, terpujilah Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.